Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aftah 'alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmataka wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghfir. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa ba'du. Mana saudaraku sekalian, sehat semua? Alhamdulillah. Lama tak jumpa ini. Alhamdulillah bisa jumpa lagi. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita. Menjadi penyebab diangkat derajat kita di sisi Allah dan menjadi penyebab berkumpul kita di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada sore hari ini tadabbur Quran. Surah Al-Hasyr ayat 18 sampai 20. 3 ayat insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Nah, ini kalau cara terjemahan maknanya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa pada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga, penghuni-penghuni jannah, itulah orang-orang yang beruntung. Kalau kita kaji ayat tersebut, Al-Hasyr 18 sampai 20, kita bisa ambil beberapa intisari. Yang pertama, perintah bertakwa dan introspeksi. Perintah takwa dan berintrospeksi. Hendaknya setiap kita selalu mengevaluasi diri dari Jumat yang lalu ke Jumat sekarang, mingguan ya. Kira-kira apa yang telah kita kerjakan di Jumat lalu? Apakah Jumat ini kita menjadi lebih baik? Kira-kira apa yang telah kita lakukan di 2020 ini? Sebentar lagi kita akan masuk ke 2021. Ini kita sih udah di ujung tahun ya. Sekarang udah Desember ya? Desember. Udah masuk Desember kita. Mau masuk Januari lagi. Begitulah kehidupan. Menit berganti, detik berganti menit, jam, kemudian hari, bulan, tahun bertambah. Dan hidup ini kan tinggal nunggu giliran. Ya saya terserah sajalah. Mau Bapak Ibu duluan, saya belakangan boleh. Nah itu sebaliknya, saya belakangan, Bapak Ibu duluan.
Barusan dapat kabar saya, istri dari guru saya, dosen UPI, wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum sempat kesana ini, nggak tahu nanti saya cari kabar dengan teman ini mau takjiah kabar luar biasa. Padahal seperti sehat, begitu. Itulah wafat itu kita tak tahu kapan wafat itu akan terjadi. Bahkan ketika mengkaji tentang muhasabah diri itu, guru saya pernah menyampaikan bahwa semua manusia itu tidur sebenarnya. Lagi tidur, kita ini sekarang sedang tidur. Kapan sadarnya? Kalau mati. Kita baru sadar. Gitu. Kita ini sekarang sedang tertidur. Kapan kita sadar? Nanti kalau sudah mati. Begitu. Karena di dunia ini yang kita anggap sesuatu yang sangat bernilai itu sesuatu yang sifatnya materi. Sebagian besar anggapan orang. Begitu. Padahal ketika kita benar-benar sadar, begitu ya, benar-benar terjaga, sadar bahwa sesuatu yang sangat bernilai itu adalah ketakwaan kepada Allah. Begitu ya. Bertakwa kepada Allah. Biarlah kaya, yang penting takwa. Daripada miskin, nggak takwa, wah itu. Nah, maka perintah takwa, introspeksi diri kita. Nah, kira-kira apa yang telah kita lakukan di masa lalu untuk kemudian, maka hari itu hanya ada 3: zaman madi, zaman hal, zaman istiqbal. Waktu madi itu sesuatu yang telah berlalu. Hal saat ini, dan istiqbal besok. Hari yang lalu nggak mungkin kita bisa balik lagi. Jadikan itu pelajaran, istighfar untuk masa lalu. Gitu ya. Hari ini kita jalani sebaik-baiknya. Lalu hari esok itu hanya harapan. Kita nggak tahu besok masih hidup apa enggak. Gitu. Maka bersyukur. Maka ketika bangun tidur kita selalu berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita memuji kepada Allah, bangun begitu masih bisa bangun lagi. Karena antara mati dan tidur itu sebenarnya jaraknya tipis. Karena dua-duanya sama-sama ruhnya itu diambil oleh Allah. Ada kalanya dipulangkan lagi, berarti dia masih bisa bangun tidur. Ada kalanya langsung bablas. Antara mati dan hidup sebenarnya jaraknya tipis. Yang kedua, surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 20 itu perintah takwa dan berintrospeksi diri. Takwa. Yang kedua, memotivasi orang mukmin untuk melakukan amal soleh. Karena kalau kita kaji lagi dalam surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr, semua manusia rugi, semua kita rugi. Bagaimana agar kita enggak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kalau kita enggak pengen menjadi orang yang rugi, syaratnya 4: beriman, beramal soleh. Tidak cukup hanya beriman, tapi juga harus dibarengi dengan beramal soleh. Saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Memotivasi orang beriman untuk melakukan amal soleh. Karena inilah salah satu ikhtiar kita setelah beriman melakukan amal soleh. Ini yang menyebabkan kita tidak harus merasakan neraka lebih dahulu. Sebab ada kalanya manusia itu memang iya sih dia masuk surga, tapi harus masuk neraka. Tapi orang yang beriman masuk surganya bukan hanya modal iman, tapi ada amal soleh, yang mana amal solehnya lebih banyak daripada dosanya, sehingga ketika ditimbang-timbang berat, timbangannya lebih berat ke kebaikan, sehingga yang buruknya itu diampuni oleh Allah. Itu yang menyebabkan dia nggak harus merasakan neraka lebih dahulu. Ketika manusia ternyata berat timbangan amalnya berat ke kiri, begitu ya, memang ada iman, tapi barangkali dosanya belum diampuni oleh Allah.
maka dia harus merasakan neraka terlebih dahulu. Yang ketiga, larangan lupa kepada Allah. Jangan sampai nggak berzikir kepada Allah. Maka zikir dalam hari Jumat ini kita andalannya adalah sholawat. Berarti kira-kira dari sejak malam sampai sekarang sudah berapa banyak sholawat yang kita baca? Minimalnya Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam 1 jam udah dapat berapa sholawat? Barang siapa bersolawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali, begitu ya, Allah memberi pahala 10. Sholawat 10, pahala 100. 100, wow, 1000, terus berlipat-lipat. Sholawat, mau itu bacaan zikir itu berupa sholawat, mau berupa tasbih, mau berupa tahlil, itu tergantung kepada kita. Mana yang kita mau. Larangan lupa kepada Allah. Kita mengingat Allah, Allah akan lebih mengingat kita. Kita lupa pada Allah, Allah lebih lupa pada kita. Bukan berarti Allah lupa pada kita, tapi sebenarnya ya kita sendiri yang melupakan Allah, sehingga Allah ya, lupa pada kita. Yang keempat, ancaman azab, intimidasi bagi orang-orang yang fasik yang melakukan amal buruk. Lalu yang kelima, membandingkan antara orang-orang yang taat dan orang-orang yang durhaka. Apakah sama orang-orang yang taat dengan orang-orang yang durhaka? Tentu tak sama. Menjelaskan perbedaan antara dua golongan penghuni surga dan neraka. Tentu tak sama antara penghuni surga dan penghuni neraka. Saya baca dalam kitab Tanbihul Ghafilin tentang neraka. Nangis dibuatnya. Betapa dahsyatnya. Hingga ada hadis mengatakan satu saat ketika baginda Rasul tengah berkumpul dengan para sahabat, terdengar suara dentuman menggelegar. Dan para sahabat kaget seketika. Ya Rasul, suara apa itu? Itu adalah batu yang dilemparkan ke neraka 70 tahun yang lalu. Sekarang baru sampai. Dilemparnya 70 tahun yang lalu. Sekarang baru sampai ke dasarnya. Maka jangan lagi viral itu sekarang ya. Orang nggak apa-apa masuk neraka katanya. Lama-lama kan bisa beradaptasi gitu. Ngeri sekali. Orang yang paling ringan siksa di neraka itu dibuatkan sepatu dari api neraka, diinjak karena saking panasnya otaknya menggolak. Kalau kaki yang panas otak menggolak, bagaimana bentuk kakinya? Bagaimana bentuk perutnya? Merudul usus-ususnya sampai otak menggolak. Itu seringan-ringannya. Dan dia merasa dia paling berat. Dia orang paling ringan di neraka, tapi dia merasa dia yang paling berat. Begitu. Nauzubillah min dzalik. Jangan macam-macam gitu. Kita doakan mudah-mudahan beliau yang mengancam-ngancam nggak takut neraka itu dapat hidayah. Sama dia orang Islam dengan kita dan dapat hidayah. Kasihan. Sedih kita. Itu jadi bahan introspeksi untuk kita. Sebagian para mufassirin memaknai kalimat wal tanzur dalam ayat yang ke-18. Wal tanzur nafsu mengandung maksud bahwa ciri-ciri takwa menurut ayat tersebut adalah dia mau bermuhasabah, mau muraqabah, mau bermujahadah, mau bermunajah, mau bermudzakarah. Yang pertama, muhasabah, evaluasi diri, perhitungan amal, kalkulasi amal. Kira-kira banyak buruk, antara baik dan buruk banyakkan mana di 2020 ini? Antara kebaikan dan keburukan, antara senyum dan marah banyak mana? Begitu ya. Antara mengeluh dengan bersyukur banyak mana? Kita kalkulasi, kita timbang-timbang.
Mumpung masih ada masa kita menimbang-nimbang. Karena kalau sudah ajal menjemput, nggak ada lagi masa kita untuk bermuhasabah. Adanya itu tinggal pembalasan. Gitu. Maka mumpung masih hidup, kita kalkulasi amal. Banyak beristighfar, bertobat, mohon ampun kepada Allah, mempersiapkan bekal amal soleh untuk kepentingan kehidupan akhirat. Semangat beramal soleh tanpa kenal lelah sampai akhir hayat. Maka dalam kitab Tanbih itu, ketika dijelaskan tentang betapa pedihnya neraka, maka kita pedihnya di dunia ini belum ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kepedihan neraka. Maka bersyukurlah orang yang bisa bersabar dengan dunia ini. Sabar kekurangan ekonomi, sabar ditinggalkan orang yang kita cintai, sabar menghadapi ujian dan cobaan ketika di dunia. Siapa sih orang yang gak diuji? Semua kita diuji. Gitu ya. Dunia memang tempatnya ujian. Jangan sampai membuat kita sempit pandangan. Sehingga ada di viral selebgram, gitu ya. Selebgram gelis, cantik, mati bunuh diri. Kenapa katanya? Masalah asmara. Allahu Akbar. Begitulah kehidupan kita. Di dunia ini ujian, cobaan pasti ada. Jangan sampai membuat kita sempit pandangan. Gitu. Orang yang matinya bunuh diri, gitu ya, itu mati putus asa. Kalau kita kaji dalam Islam, orang yang mati bunuh diri, mati putus asa, itu nggak ada hisapan lagi untuk dia, langsung kes neraka. Wallahu alam, itu nanti kita kembalikan kepada Allah. Cuma kalau kita kaji tentang hadis-hadis bunuh diri, itu kes neraka, nggak harus dihisap lagi, gitu ya, karena mati bunuh diri. Kecuali umat di zaman Nabi Musa. Ada umat di zaman Nabi Musa itu ketika udah bertobat dianjurkan bunuh diri. Kalau sudah tobat dianjurkan bunuh diri. Umat di zaman Nabi Musa. Jadi kalau ada orang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad mati bunuh diri, dia orang salah hidup. Salah hidup. Harusnya hidupnya di zaman Nabi Musa ya. Umat Nabi Muhammad mati bunuh diri tak boleh. Maka bermuhasabah kita. Banyak beristighfar. Sebenarnya bukan masalahnya yang berat. Sebenarnya sujudnya yang kurang lama. Guru saya mengatakan ketika dapat banyak masalah dalam hidup ini, sebenarnya bukan masalahnya yang berat, sujud kita kurang lama pada Allah. Karena ketika kita yakin Allahu Akbar, kita mendekatkan Allahu Akbar dengan kalimat itu. Kalimat takbir itu kita yakin Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti selain Allah kecil. Kalau kita yakin dalam diri kita Allah Maha Besar, selain Allah adalah kecil, maka tidak ada masalah yang besar kalau Allah sudah ikut campur dalam urusan kita. Bermuhasabah. Kemudian muraqabah. Muraqabah, mendekatkan diri pada Allah. Tetap tegak sholat. Sholat yang 5 waktu, sholat maktubah dengan berjamaah, khususnya bagi yang laki-laki. Sholat berjamaah. Perempuan bagaimana sholat berjamaah? Boleh, asal nggak terjadi fitnah. Afdolnya perempuan sholat di rumah, tempat yang sepi, tempat yang menjorok ke dalam. Bagusnya afdolnya. Kalau seandainya berjamaah ke masjid untuk syiar boleh, asal tidak terjadi fitnah. Tetap tegak laksanakan sholat, muraqabah, mendekatkan diri pada Allah. Istiqomah sholat malam. Nggak sanggup setiap malam, seminggu sekali. Nggak sanggup seminggu sekali, sebulan sekali. Nggak sanggup sebulan sekali, setahun sekali. Masa nggak sanggup kita? Tahajud. Gitu ya. Rutin bertilawah Al-Quran. Syukur 1 hari 1 juz. Nggak sanggup 1 hari 1 juz, ya sebisanya lah. Bahkan ketika guru saya ditanya oleh orang, kenapa ada orang berat baca Al-Quran, dosa apa yang dia lakukan sehingga dalam sehari pun nggak keluar 1 ayat-ayat ajan dari lisannya. Berarti ada yang salah dari diri kita. Masa dalam 1 hari nggak seayat-ayat ajan baca Quran. Rutin bertilawah.
Yang ke selanjutnya rajin mengikuti majelis taklim, menambah wawasan. Alhamdulillah. Yang ketiga mujahadah, bersungguh-sungguh dalam menekuni ibadah dan beramal soleh. Amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan ajaran agama Islam. Amar ma'ruf nahi munkar, memerintah yang baik, mencegah yang buruk. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adaful iman. Jadi setiap kita harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tak mampu jika kita melihat sesuatu yang tak baik, melihat kawan kita bermaksiat, melihat kawan kita belum sholat, dengan tangan. Tangan itu artinya kekuasaan. Buat aturan kalau kita jadi penguasa, jadi RW, RT atau jadi apalah di situ. Tak mampu kita dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan lisan. Tegur, ajak ngobrol. Tak mampu dengan lisan, dengan hati. Apa maksudnya hati ini? Doakan. Begitu ya. Doakan. Kalau dengan tangan tak mau, ngajak pun tidak, ngadoakan ke hente, gitu ya. Berarti ada yang salah pada iman kita. Kita melihat kawan kita belum sholat, melihat kawan kita belum menutup aurat, nggak tergerak untuk mendoakan, ada yang error pada iman kita. Ada yang error pada iman. Jadi ada iman dalam diri kita. Kita sedih melihat kemungkaran, setidaknya mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Dapat hidayah. Amar ma'ruf nahi munkar. Rajin infak sedekah dengan ikhlas. Tidak hanya dengan kepada adik-adik kita, keluarga terdekat kita. Bermujahadah, ada sungguh-sungguh kita mencari ridho Allah. Tertib ibadah wajib maupun sunnah. Lalu yang keempat, bermunajat. Munajat selalu mohon perlindungan dan keselamatan hidup kepada Allah. Dengan cara menjaga agama, hifdzuddin, menjaga agama Islam. Kita berharap kita lahir dalam Islam, hidup dalam Islam, wafat pun tetap membawa iman Islam. Kita jaga iman Islam ini. Lalu yang kedua, menjaga diri dari hal-hal yang tak baik, dari kemungkaran. Menjaga keluarga kita. Bagaimana agar keluarga kita pun sama terhindar dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Ajak untuk taat kepada Allah keluarga kita. Menjaga harta, agar harta kita maslahat, tidak dibelanjakan kepada hal-hal yang madarat, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Menjaga harta kita. Kemudian intisari daripada ayat tadi, yang kelima adalah muzakarah, mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi dengan cara banyak beribadah, berzikir, berdoa, bersyukur, bersabar, bertawakal dan mencari ridho Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Tadi wal tanzur nafsun. Sehingga setiap orang memperhatikan dirinya. Ma qaddamat lighad. Apa yang akan dia kerjakan di hari esok? Esok ini bisa berarti esok ini sekarang, hari, atau ada kalanya esok itu nanti di akhirat. Apa kira-kira yang akan kita dapatkan nanti di akhirat ketika kita sudah memperbaiki yang hari ini di dunia? Maksud daripada ma qaddamat lighad, yang pertama persiapan amal sebagai bekal hari esok setelah hari ini. Yang kedua, persiapan amal sebagai bekal hari bertemunya kematian. Baik ketika di dunia ataupun ketika di akhirat kita persiapkan. Lalu yang ketiga, maksud dari ayat ini bisa juga persiapan amal sebagai bekal hari bertemunya di alam kubur. Kematian di alam kubur. Karena semua kita ada fase alam kubur, alam barzah. Fase alam kubur itu transit, disebut surga belum, disebut akhirat belum, disebut dunia bukan.
antara dunia dan akhirat, alam barzakh. Barzakh itu benteng pemisah antara kehidupan dunia dengan kehidupan barzakh. Ada benteng, tapi belum masuk ke akhirat dia. Barzakh. Persiapan awal sebagai bekal hari kebangkitan. Persiapan awal sebagai bekal bertemu menghadap Allah. Semua kita persiapkan. Selagi di dunia ujian cobaan pasti ada. Cuma bagaimana kita bisa bermuhasabah, bermuzakarah, terus bermunajat untuk benar-benar mempersiapkan hari ini harus lebih baik daripada hari yang lalu. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kemudian ayat nasullaha fansahum anfusahum. Lupa kepada Allah. Penyebab orang mudah lupa pada Allah adalah al-ghafilun, lalai, lengah, masa bodoh, acuh tak acuh. Karena dia merasa kehidupan hanya dunia saja. Kenapa banyak orang malas beribadah? Kenapa banyak orang malas melakukan amal baik? Kenapa hidupnya hanya sekedar hidup? Karena dia lalai, lengah. Dia merasa bahwa hidup hanya dunia saja. Dia nggak tahu bahwa ada hidup yang lebih abadi. Dia nggak sadar bahwa alam ruh sudah kita lewati. Begitu ya, alam rahim. Kita yakin nggak pernah berada di alam rahim? Yakin kan? Buktinya ada ibu kita. Ibu kita tinggal di alam rahim. Kita sekarang berpindah alam dunia dan kita nggak lama lagi di alam dunia ini. Bisa besok, bisa lusa, bisa 1 jam lagi, bisa 5 menit lagi. Begitu ya, kita nggak tahu. Lalai lengah. Kita merasa bahwa oh dunia ini nyata, akhirat cuma cerita. Ketika kita masih di dunia kita bisa berkata macam ini. Tapi ketika kita nanti wafat, apa yang akan terjadi? Oh, rupanya akhirat ini nyata, dunia tinggal cerita, nggak bisa balik lagi ke dunia. Karena ghafilun, lalai, lengah, udah lupa pada Allah. Kaidus setan, bujuk rayu godaan setan. Sebenarnya bujuk rayu godaan setan ini lemah, begitu ya, lemah sekali dia, lemah sekali. Kan ada itu. Ketika setan dikumpulkan itu kan, para orang-orang yang masuk neraka ini menyalahkan setan. Tuh, gara-gara setan kami masuk neraka. Gara-gara setan tuh kami bisa masuk neraka malaikat. Akhirnya setan dipanggil. Kan, gitu ya. Kan dia. Wah, ada apa malaikat? Nih, orang-orang brengsek yang menghuni neraka ini. Katanya gara-gara kamu dia bisa masuk neraka. Kok gara-gara saya? Coba pikir-pikir. Dulu waktu di dunia, apakah dia dengar suara azan? Dengar. Dengar suara ceramah mubalik untuk melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran? Dengar. Dengar ajakan untuk berinfak, sedekah, membantu yang miskin, yang susah? Dengar. Apakah kamu melihat saya? Tidak. Loh, yang kau dengar, yang kau lihat nggak diikuti, hari saya nggak kelihatan, malah diikuti. Oh, nggak mau disalahkan setan ini. Begitu. Bujuk rayu setan itu lemah sudah. Begitu. Maka, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita selalu minta perlindungan kepada Allah dari godaan bujuk rayu setan. Naqsul iman, kurang dan lemahnya iman. Al iman yazidu wa yanqus. Jadi iman itu ada kalanya naik terus. Imannya siapa? Iman yang naik terus. Imannya para nabi, para rasul. Imannya terus naik, nggak turun-turun. Terus naik, terus naik. Iman yang tetap stabil, imannya malaikat. Malaikat itu tetap begitu ya, karena dia udah tahu hakikat semua. Begitu, tetap iman. Kita orang-orang biasa macam ini, imannya yazidu wa yanqus, naik turun, naik turun, naik. Maka kita berdoa pada Allah, ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan imannya sedang naik. Iman sedang naik. Betapa sedih begitu ketika diwafatkan, ketika iman sedang turun. Begitu ya, lagi malas sholat. Aduh,
lagi malas baca Quran, lagi melakukan kemaksiatan, na'udzubillah. Yazidu wa yanqus. Bagaimana agar iman kita nggak terlalu berkurang, setidaknya naik begitu ya, naik. Jadi berkurang pun tidak sampai meninggalkan yang wajib begitu ya. Nah, maka kita harus berada di lingkungan yang baik, berkawan dengan orang-orang yang baik-baik, istiqomah dalam kebaikan. Kurang dan lemahnya iman. Ittiba'us syahwat, mengikuti ajakan nafsu syahwat, jahat dan angkara murka. Memang dunia syahwat seringkali menjerumuskan kita, dan setan membujuk rayu kita lewat syahwat. Hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Lalu ada kalimat al-fasikun, orang-orang yang melanggar hukum Allah dan Rasulnya yang berupa perintah dan larangan. Ciri-cirinya mudah lupa pada Allah, melanggar janji yang telah disepakati, berbuat kerusakan di muka bumi, memutus hubungan persaudaraan, menghambur-hamburkan harta, dibelanjakan pada hal yang tak baik, mengikuti langkah setan, nafsu menyia-nyiakan waktu, bergaya hidup mewah, glawor. Masuk kalimat ashabun nar. Nah, jadi di ayat tadi yang terakhir tadi ada ashabun nar, ada ashabul jannah. Apakah sama penghuni neraka dan penghuni surga? Enggak sama dong. Penghuni surga al-faizun adalah orang-orang yang memperoleh kebahagiaan di surga yang abadi. Faizun, kebahagiaan. Kebahagiaan. Kenapa dia bisa mendapatkan itu semua? Karena waktu di dunia dia melakukan amalan-amalan itu. Sabar ketika ini, rutin bertilawah, sholat berjamaah, istiqomah, qiyamul lail, berinfak, sedekah dengan ikhlas, semangat beramal, amar ma'ruf nahi munkar, syukur, sabar, tawaduk, qanaah dan tawakal. Maka untuk menjadi ashabul jannah, begitu ya, untuk menjadi ashabul jannah, kalau kita kaji dari ayat 18 sampai 20 surat Al-Hasyr itu, setidaknya amalannya memperkuat iman dan takwa, memantapkan ibadah dengan khusyuk, meningkatkan amal soleh, memperbanyak berzikir dan berdoa, memperbanyak tilawah Al-Quran, mendalami ilmu, hadir di majelis taklim, bersilaturahmi, amar ma'ruf nahi munkar. Setidaknya 8 hal ini ikhtiar kita untuk menjadi ashabul jannah. Wallahu a'lam. Baik, sampai sini dulu. Barangkali ada pertanyaan. Ada beberapa hal yang mau didiskusikan, mau ditanya, saya persilakan. Silakan dari sebelah sini. Ashabul yamin. Dari ibu-ibunya, teteh, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya di luar tema. Oh, boleh. Ketika imam membaca surah A'la itu kan terakhir ada sufi Ibrahim Muhammad Musa itu harus menjawab alisan. Oh, seandainya mau baca ya, alaihi masalam. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf itu lembaran ayat-ayat kitab suci. Suhuf ada yang berupa kitab. Ya wajib kita ketahui kan 4 ya.
ada Zabur kepada Nabi Daud, Taurat, Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Suhuf ada berupa suhuf. Jadi dia tidak terhimpun dalam satu kitab, tapi berupa lembaran-lembaran. Pada para nabi tidak membentuk kitab tapi lembaran-lembaran. Ada suhuf Ibrahim, suhuf Ibrahim wa Musa. Nabi Musa selain diberi kitab juga ada suhuf-suhuf. Suhuf Ibrahim wa Musa. Bagaimana, apakah wajib dijawab? Alaihi wassalam. Nah, kalau mau alaihi wassalam karena dua nabi, Nabi apa? Ibrahim dan Nabi Musa, berarti alaihi wassalam dua, alaihi salam satu, dua alaihi wassalam. Seandainya enggak pun enggak wajib, tidak sampai pada tingkatan wajib, hanya sunnah, boleh saja. Suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam, boleh. Macam kita mendengar nama Nabi Muhammad, maka jawab sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu nggak sampai pada tingkatan wajib, hanya boleh saja. Boleh. Dijawab mau enggak, itu enggak membuat sholatnya sah atau enggak. Tetap sah sholatnya. Amin pun, amin, bacaan amin itu pun sunnah, nggak sampai pada tingkatan wajib. Mazhab Maliki kalau tak salah itu tak pakai amin. Bayangin di Maroko itu mayoritas Maliki, di negara Maroko. Orang bertanya, Maroko sebelah mananya Maroke? Nggak ada hubungannya. Di Maroko itu mazhab Maliki. Jadi bayangkan kalau kita nggak paham ini, kita jadi makmum di sana. Wiril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sendirian. Krik. Enggak wajib. Sunnah saja. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i itu ya, amin itu walaupun sunnah tapi tetap kita pakai. Nah, barang siapa yang aminnya berbarengan dengan amin imam berbarengan dengan aminnya para malaikat, maka doanya dikabul. Berbarengan dengan aminnya para malaikat, malaikat menyaksikan, dikabulkan doa-doanya. Tapi tidak sampai pada tingkatan wajib. Seandainya enggak amin pun tak apa-apa. Tapi kurang bagus. Oke, ada lagi yang lain? Ya, kan? Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar kalau semisal kita di dunia itu rajin sholat, menjaga sholat, terus waktu di alam kubur si sholatnya itu jadi menjaga kita juga? Oh, iya. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar atau dalam Tanbih juga ada ya, bahwa amal gitu ya. Ada memang yang hanya terfokus pada sholat, ada yang terfokus kepada semua amal. Semua amal kita, baik nanti dikalkulasikan antara baik dan buruk banyakkan mana, maka itu akan menemani kita, begitu ya, akan menemani kita di tempat di alam kubur yang gelap. Ternyata kita mendapatkan cahaya. Kenapa ada cahaya? Karena sering baca Quran. Al-Quran jadi cahaya. Jadi cahaya. Kenapa ada cahaya? Karena menjaga sholat. Jadi amalnya itu akan menjadi cahaya. Juga bahkan dalam riwayat lain itu, amalannya itu diserupakan dengan orang yang baik rupanya.
baik rupanya, begitu harum menemani kita di alam barzah. Malaikat munkar nakir pun datang dengan senyum, begitu ya, dengan penuh persahabatan dengan kita, bertanya tentang pertanyaan kubur. Jadi amal solehnya itu akan akan menjadi benteng kita dari siksa Allah. Kalau kita nggak punya bacaan Quran, kalau kita nggak punya sholat, begitu, bagaimanakah kita akan punya cahaya? Bahkan kalau dalam 4 kunci bahagia, arba'un min sa'adatil mar'i, 4 kunci bahagia, darun wasi'un, gitu ya. Kunci bahagia, baik bahagia dunia maupun bahagia akhirat itu darun wasi'un. Punya rumah nggak apa-apa gede, yang penting luas. Itu kunci bahagia pertama. Apa maksud rumah yang luas? Apakah berarti rumahnya luas? Ya, bisa berarti memang rumahnya luas. Tapi sebenarnya makna yang sebenarnya rumah yang luas itu, my heart is my home. Hatiku, begitu ya, adalah rumahku. Maka hati yang luas, yang lapang. Orang yang hatinya lapang, dunianya lapang, akhiratnya lapang, luas. Yang kedua, misbahun mudi, lampu penerangan. Apa lampu penerangan paling terang di dunia ini? Taruhlah lampu merah Philips. Bisakah lampu ini menerangi alam kubur kita? Tidak. Apa sebenarnya lampu penerangan di sana? Tidak lain adalah amal soleh. Itu penerang kita. Amal soleh. Darun wasi'un, misbahun mudi. Kemudian markabun syari, kendaraan yang cepat. Apa kendaraan yang cepat? Banyak kawan. Banyak kawan. Dengan ini kenal, dengan ini kenal, dengan ini kenal. Kawan-kawannya pada soleh semua. Kendaraan cepat. Kan kalau banyak relasi kita mudah jalan ini. Mana? Mau ke Jakarta. Jakarta ada teman. Enak begitu. Mau kemana? Ke Surabaya. Di Surabaya ada teman. Enak. Kendaraan yang cepat. Banyak relasi. Dan relasi teman-teman yang terdiri dari orang-orang yang soleh. Betapa indah ya kalau relasi kita adalah malaikat yang soleh. Wah, datang di alam kubur kita sudah punya relasi dengan malaikat munkar nakir, begitu ya. Sudah CS dengan malaikat munkar nakir karena banyak amal soleh ketika di dunia, sehingga malaikat munkar nakir bertanya kepada kita dengan penuh keramah tamahan. Jadi ya, amal kita itu akan membentuk, begitu ya. Dia akan membentuk. Kalau dia amal baik, banyak amal baiknya, maka dia akan diserupakan dengan orang yang baik budi, harum. Tapi kalau amalnya buruk, di alam barzah, di alam kubur, ditemani di tempat yang gelap, ditemani oleh orang yang buruk rupa juga. Enggak karu-karuan baunya. Nauzubillah. Maka mumpung di dunia ini, ya kita banyak introspeksi diri lah. Mumpung masih ada kesempatan. Karena kita tak tahu kapan malaikat Israel itu akan mengambil kita. Konon satu riwayat mengatakan 70 kali malaikat Israel melihat wajah kita dalam kurun waktu 24 jam, sehari semalam. Berapa kali? 70 kali. 70 kali 24 jam. Tinggal dibagi saja. 24 jam dibagi 70. Kira-kira setiap berapa menit sekali ya melihat wajah kita. Nah, tinggal nunggu perintah Allah. Israel cabut, tinggal dicabut. Mudah-mudahan kita ditemani dengan amal soleh kita di alam kubur.
Baik ketika pokoknya orang yang banyak amal solehnya, dia beruntung. Di alam kubur dia akan mendapatkan keringanan nikmat kubur. Di alam setelah hari kiamat terjadi di padang mahsyar, dia akan mendapatkan naungan Allah. Yang lain kelaparan, dia tak lapar. Yang lain kepanasan, kehausan, dia tak kepanasan, tak kehausan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oh iya, silakan. Ini saya jaga hafalan Al-Quran, sama jaga sholat. Kalau di pekerjaan kan suka sholat ke masjid gitu kan. Kalau di rumah itu pasti ada suka lupa, suka malas ke masjid. Nah itu gimana menjaganya? Itu masalahnya kan kalau di pekerjaan banyak temennya gitu kan. Kalau di masjid kan cuma satu atau nggak ada. Itu yang susah kok. Semakin berat begitu ya, semakin berat kita melakukan amalan, semakin besar pahalanya. Semakin berat, semakin besar pahala kita. Maka kita perlu riyadhah ya. Riyadhah itu latihan. Ada ulama yang sampai latihan dia untuk menjaga amalannya itu di kamar mihrabnya itu dia membuat menggali kuburan. Ketika dia merasa malas untuk tahajud, dia merasa malas baca Quran, dia merasa malas melakukan ketaatan, timbul keinginan melakukan kemaksiatan, masuklah dia ke dalam kuburan. Culak cilet, beginilah kira-kira saya kalau mati sendirian, kalau nggak punya amal soleh, macam apa saya? Begitu. Dia merasakan itu. Wah, dinginnya tanah itu. Wah, dia giat lagi dia. Wow, semangat lagi. Jadi setiap kita punya sesuatu yang bisa memacu kita untuk beramal soleh. Barangkali ketika kita mulai malas untuk berjamaah, takut kalau 1 jam lagi mati gimana ya? Wah, ingat ke sana. Jadi apapun yang yang berkaitan dengan akhirat, begitu ya. Sesuatu yang kita punya visi akhirat itu akan membuat semangat makin meningkat. Kalau ada iman dalam diri kita, apapun yang berkaitan dengan akhirat akan membuat diri kita semakin semangat. Begitu ya. Kita dapat ujian. Ya Allah. Ketika dia ingat akhirat, dia yakin ada pahala yang besar nanti di akhirat, maka dia akan sabar menghadapi ujian, cobaan. Ketika dia mulai malas, begitu ya, makin berat, makin malasnya ini makin kuat menggoda kita. Ketika kita bisa melawannya, pahalanya makin besar. Begitu. Pahalanya makin besar. Maka tekadkan dalam diri, begitu ya, untuk menjaga amalan ini, baik sholat berjamaah ataupun baca Quran kita, hafalan Quran kita, nggak apa-apa, sedikit begitu ya. Sedikit jaga hafalan sedikit, jangan banyak sekaligus, sedikit aja. Bahkan ada seorang di zaman Nabi itu, ada seorang sahabat namanya Ummi Maktum. Berarti ini beliau sejak kecil dipuji dengan kebutaan, nggak bisa lihat, minta keringanan pada Nabi. Ya Rasul, saya ini sudah tua, saya ini nggak bisa melihat, apakah saya boleh untuk nggak sholat berjamaah ke masjid? Lalu Rasul hampir mengiyakan. Tapi lalu Rasul bertanya lagi kepada Ummi Maktum, apakah kau dengar adzan? Iya, saya dengar. Selama kau dengar adzan, kau harus sholat ke masjid. Bayangkan, orang yang sahabat yang buta saja oleh Rasul dianjurkan untuk tetap menjaga sholat berjamaah ke masjid. Sebab kalau sholat sendiri, khususnya bagi laki-laki, sholat sendiri, satu pahalanya itu pun kalau diterima.
Kalau nggak diterima ya selesai. Hanya gugur kewajiban. Tapi sholat berjamaah berapa pahalanya? 27. Bayangkan 1:27. Dan insya Allah pasti diterima. Gitu ya. Udah mah 27 pasti diterima kalau berjamaah itu. Maka jagalah sholat berjamaah kita. Apalagi subuh dan isya. Tanda dalam diri kita masih ada kemunafikan, kita berat melaksanakan sholat subuh dan isya berjamaah. Berarti masih tersimpan sifat munafik dalam diri kita. Barang siapa bisa menjaga sholat berjamaah 40 hari, setidaknya subuh isya lah. Syukur kalau semua 5 waktu kita berjamaah 40 hari, insya Allah. Dalam kitab Lubabul Hadis itu, dia akan terbebas dari api neraka dan dibersihkan dirinya dari sifat munafik. Kalau bisa istiqomah menjaga 40 hari sholat berjamaah. Jadi setiap kita punya masing-masing lah riyadhah, latihan bagaimana agar kita bisa istiqomah dalam ketaatan. Semua kembali kepada masing-masing diri kita. Bagaimana cara kita? Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Oh ya, silakan. Misalkan ada seorang ini pendosa. Ya, pendosa. Ya. Terus dia tiba-tiba diajak sholat oleh temannya. Terus tiba-tiba dia meninggal waktu sholat. Nah itu termasuk golongan yang husnul khotimah. Oh. Soalnya sebelumnya kan dia di dunia bikin dosa itu kan merasa. Tapi dia diajak temannya. Waktu sholat dia meninggal, bisa disebut golongan orang yang husnul khotimah. Oke, baik. Innamal a'malu binniyat. Amal bergantung kepada niat. Dan seseorang akan dibangkitkan bagaimana dia niat sebelum matinya. Maka yang dihitung itu ujungnya. Sebenar-benar yang dihitung itu ujungnya. Ada orang yang lahir Islam, hidup Islam, matinya iman Islam bawa dia. Ada manusia lahir Islam, hidup Islam, matinya lepas iman Islamnya. Mati ketika maksiat. Rajin sholat, rajin baca Quran. Sekali-kalilah saya minum bir. Begitu minum bir, pas hari tet modal. Hapus itu pahala sholatnya semuanya. Mati dalam keadaan bermaksiat. Dihitungnya hapus. Lahir Islam, hidup Islam dalam ketaatan, tapi matinya dalam kekufuran. Hapus, hancur semua amal. Hati-hati. Jadi manusia ketiga lahir dalam kekafiran, hidup dalam kekafiran, tapi matinya membawa Islam. Yuk tobat yuk. Dia mau bermaksiat, ada temennya ngajak tobat, ayolah sholat. Ternyata pas sholat dia wafat. Husnul khotimah. Tapi jangan diniatin. Nantilah saya tobatnya kira-kira 1 jam mau modal baru tobat. Siapa yang bisa jamin begitu ya? Beruntung sekali orang itu. Wafat dalam keadaan sedang taat. Dia tobat dengan sebenar-benarnya. Wudu, begitu. Sholat. Wafatnya dalam keadaan sujud. Padahal tiap hari bermaksiat, tapi wafatnya dalam keadaan sujud. Ini lahir Islam, lahir kafir, hidup dalam kekafiran, matinya membawa iman Islam. Macam ada sahabat di zaman Rasul juga kan. Ya Rasul, saya sering memerangimu, ya. Saya pengen masuk Islam. Ya sudah, syahadat. Selesai syahadat, musuh menyerang. Itu menyerang, dia ikut memerangi musuh Islam itu, mati, masuk surga. Inilah orang yang masuk surga, keningnya belum pernah sujud. Karena ini lumayan, masih sempat sholat. Kalau teman yang diceritakan ini lumayan, masih sempat sholat. Ini keningnya belum pernah sujud, tapi masuk surga. Karena dia taubat, begitu keburu wafat, kan? Keburu membela agama Allah, mati dalam medan jihad. Inilah orang yang masuk surga, keningnya belum pernah sujud pada Allah, nggak sempat sholat, keburu wafat. Karena
Karena diawali dengan tobat dulu. Tobat dengan sebenarnya. Maka niat hati sebenarnya. Niat tobat. Hati-hati dengan niat ini. Begitupun dengan orang. Ada dua sahabat. Satu di atas, satu di bawah. Di rumah tingkat. Ahli maksiat. Yang di atas ahli taat. Yang di bawah ahli maksiat. Bertahun-tahun dia taat. Yang di bawah bertahun-tahun maksiat. Yang di atas, sekali-kalilah saya pengen maksiat, merasakan nikmatnya maksiat. Dia turun ke bawah, pengen diajari maksiat. Yang di bawah ingin ke atas. Saya sudah lama maksiat. Saya pengen tobat lah. Dia niat benar-benar tobat. Saya pengen ke atas, diajari taat kepada teman saya yang di atas. Bareng ini niatnya, bareng. Yang di bawah ingin diajari taat, yang di atas ingin diajari maksiat. Tuh, ketemu di tangga macam ini. Terpleset, ngeglinding, nimpa yang di bawah. Pas ajalnya datang, mati dua-duanya. Yang ahli maksiat, begitu karena dia tobat, niat dalam hatinya untuk tobat, dia masuk surga, diampuni dosa-dosanya. Yang ahli yang ahli taat karena dia mau niat maksiat, terhapus semua pahala taatnya. Begitu. Dibangkitkan sebagai orang yang ahli maksiat. Hati-hati. Begitu dengan hati kita ini. Begitu ya. Begitu. Maka niat tobat terus harus kita. Seandainya kita terus terjerumus dalam kemaksiatan, niatkan tobat dengan sebenar-benarnya. Kita ingin dibuat muak dengan maksiat itu. Begitu ya. Begitu. Insya Allah, mudah-mudahan itu wafatnya husnul khotimah. Karena dinilai ujungnya. Allahu a'lam. Ada lagi? Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Dadah. Selesai. Baik, jelas saja. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari ini lebih baik daripada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian kepada Allah Menagung. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.